Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat, pemirsa, orang baik, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tentu kesehatan yang Allah berikan, kesempatan hidup yang Allah hadiahkan pada diri kita, dan sisa daripada kehidupan kita ini yang Allah berikan, mudah-mudahan dapat kita gunakan untuk selalu senantiasa berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk kebahagiaan kita kelak di akhirat nanti. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang istiqomah menjalankan perintah daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas kita pun menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sangat singkat ini, insya Allah kita akan terus mengkaji hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu hadis yang dianggap menarik untuk kita kaji, karena tentu ini berkaitan dengan keadaan dan kehidupan kita dalam mengisi sisa kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak cara kita bermunajat kepada Allah, ya, di luar ibadah yang 5 waktu yang pokok kita kerjakan, kemudian di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bahkan ya kita mengkhususkan dalam melaksanakan ibadah salat malam untuk bermunajat kepada Allah, meminta segala sesuatu yang kita inginkan. Maka hal-hal tersebut hendaknya kita jadikan sebagai jembatan bagi diri kita untuk bermunajat dan memohon kepada Allah terkait dengan apa yang kita inginkan. Sebab kalau kita mau berbicara secara logika yang baik dan bijak, seseorang itu ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, maka sebelum mendapatkan sesuatu itu harus ada usaha dari yang bersangkutan. Begitupun dalam konteks kita meminta sesuatu kepada Allah, maka harus ada jembatan yang kita hubungkan sehingga kita bisa jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan permintaan yang kita inginkan. Ya, kalau kita minta kemudian tidak melalui jembatan-jembatan tersebut, maka ya tidak akan diberikan keberkahan dalam hal yang kita inginkan. Hadirin kaum muslimin muslimat, orang baik, para muhsinin dermawan, jamaah TV dakwah Al-Surya yang berbahagia, maka di saat kita melakukan ibadah, maka itulah waktu yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah. Di samping kita juga diperintahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan itu ya menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim, diinformasikan kepada kita semua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunal abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a." Rawahu Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan yang begitu gamblang, begitu jelas kepada diri kita. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihim. Ya. Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba itu yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah wa huwa sajidun. Dia dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika dia melaksanakan sholat, baik yang sunnah maupun wajib, maka di posisi sujud itulah dia dekat dengan Sang Penciptanya. Fa'aksiru ad-du'a. Maka hendaknya dalam posisi yang istimewa itu, dia memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita tentang cara terbaik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses sujud kita. Maka perbanyaklah doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya kita berharap mudah-mudahan dekat kita dengan Allah itu melalui sujud kita, apa yang kita munajatkan kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu terbaik untuk kita memohon kepada Allah dalam sujud kita adalah di sepertiga malam. Ketika saudara-saudara kita sedang tidur, saudara-saudara kita sedang beristirahat, kita bangun dengan keadaan yang sangat luar biasa. Ya, bagi orang-orang tertentu saja yang mampu menahan godaan, tantangan, rintangan tersebut, sehingga dia mampu bangun untuk berwudu, kemudian melaksanakan sholat di tengah malam, lantas di saat sujudnya itu dia bermunajat kepada Allah. Dan konsep ini rata-rata memberikan keberhasilan yang sangat luar biasa kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perbanyak doa kita di setiap sujud-sujud kita, baik yang sifatnya sunnah maupun wajib. Dan dikhususkan lagi pada pelaksanaan Qiyamul Lail, sepertiga malam, karena kita telah paham secara bersama, disitulah Rabb kita turun untuk melihat hamba-hambanya yang berdoa, maka doa hamba-hambanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang memperbanyak sujud dan memohon kepada Allah dengan doa yang bijak, doa yang baik untuk kemaslahatan kehidupan kita tatkala kita masih diberi kesempatan hidup di dunia. Kemudian setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapatkan hadiah dari doa-doa kita di akhirat nanti saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kita abaikan setiap sujud kita untuk bermunajat kepada Allah, terlepas dari kita melaksanakan sholat sunnah, sholat wajib yang kita lakukan 5 kali dalam sehari, dan kita khususkan lagi sepertiga malam agar apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita sudah melakukan hal yang demikian, kemudian belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya keadaan sesuatu yang kita inginkan di mata kita mungkin kita anggap baik, tetapi belum tentu di mata Allah itu baik. Dan sesuatu yang kita minta, kita anggap itu buruk, terjadi nanti pada diri kita, tapi ketahuilah bahwa keburukan yang kita pikirkan itu ternyata bagi Allah
itu adalah merupakan kebaikan bagi diri kita. Maka berpikir positiflah dalam setiap doa-doa kita. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan ud'uni fastajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.